itu yang bikin? Iya pasti ada masalah-masalah yang sebelumnya aku belum menemuin ya. Apa misalnya komunikasi? Ya komunikasinya apa namanya salah paham. Salah paham. Padahal pacarannya kenalnya berapa lama? Kenalnya. Jumat seru banget ya di studio hari ini, pastinya di rumah semuanya juga lagi seru karena ada saya Kak Rose kan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Kali ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita seru-seruan ya kan. Yang pertama ini ada bapak dan anak ya. Ada bapak-bapak. Ada Yadi dan Katan. Hai. Ih, jadi makin kayaknya nggak mau kalah ya sama anaknya ya. Makin fashionable gitu. Nanti kita tanya-tanya. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa sih ini? Ini kayaknya dari dunia pesta anak-anak ya, yang diunggah Ria Ricis di sosial medianya, di YouTube emang dia posting gitu dan kemudian menjadi perhatian netizen. Soal apa sih? Jadi di salah satu, itu kan berapa sih 2 hari yang lalu atau apa tuh? Ulang tahunnya gala. Terus ya biasa kan diundang, Ricis datang sama putrinya gitu. Terus di salah satu vlognya Ricis itu ada di mana anaknya itu sempat ngantri makanan, terus habis itu namanya juga anak-anak ya kan, lari-larian. Terus kata Ricis, ngantri, kalau nggak ngantri nanti apa ya nggak dapet kalau nggak ngantri, ya udah ngantri. Tapi ya karena dia udah keluar terus ya beda lah, mungkin antriannya jadi berbeda. Terus Ricis ngerasa dia ditegur sama ibu-ibu dan ibu-ibunya kayaknya kok gitu amat, padahal kan Ricis tidak merasa menyerobot antrian. Kayak apa sih videonya, coba kita lihat dulu yang berikut ini. Antri, nah coba kita lihat ya. Ini kenapa rame, karena ada satu netizen yang kemudian mengunggah itu. Aku sih lihatnya pertama kali di akun sosial media X ya. Coba kita lihat seperti apa sih bunyinya komentarnya. Emang yang ini yang pertama. Oh lah, jadi anaknya antri terus keluar terus masuk antrian lagi. Ya antri dari belakang lagi lah, enak aja kayak gitu. Ada lagi komentarnya, coba kita baca lagi. Kalau yang saya lihat ya, Moananya udah sempat pergi terus balik lagi ya, udah ada antri di tempat Moana sebelumnya katanya gitu. Ada lagi komentarnya, walaupun keluar sebentar tapi tetap aja sih harus mulang, itulah cara mengantri gitu. Ini kata netizen. Yang berikutnya ada lagi, tenang Bu, anak ibu nggak bakal kehabisan. Itu Moana udah antri dan duluan tapi dia malah kabur-kaburan, makanya Icis pas minta antri lagi ya di tempat yang sebelumnya Moana udah antri. Gimana sih? Maksudnya gimana sih dia? Makanya Icis pas minta, oh ini dia menjelaskan apa yang ada dimaksud oleh Ricis. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, itulah kehidupan, ada pasal meninggalkan antrian harus mulai lagi dari paling belakang. Hehehe, no VIP dalam peraturan. Oke, kita mau memperjelas ya, ini sekaligus juga untuk kita belajar sama-sama ya kan. Tapi yang pertama, mengantri aja itu udah bagus ya kan. Kita harus kasih pujian buat anak-anak kita yang mau mengantri gitu. Karena banyak orang dewasa ini bukan ini ya, ini pengalaman pribadi aku. Banyak orang dewasa yang malas banget suruh ngantri gitu ya. Tapi kita belajar bersama supaya menjadi lebih tertib. Gimana sih caranya? Kita tanya AI. AI, nah ini ya. Kalau kita antri kemudian kita keluar sebentar dari antrian, apakah kita boleh balik lagi ke antrian kita sebelumnya? Apakah itu termasuk menyerobot antrian? Etikanya bagaimanakah? Gitu. Jawab AI adalah, secara etika umum Anda tidak boleh langsung kembali ke posisi semula jika sudah keluar dari barisan secara fisik. Tindakan langsung menyelinap kembali ke posisi lama tanpa izin dianggap sebagai menyerobot antrean karena orang-orang di belakang Anda kini telah maju mengisi ruang yang kosong itu. Mungkin lebih baiknya memang kayak biasanya kan kita kalau lagi ngantri sendiri terus begitu kayak pengen ngapain nggak bisa, nggak ada yang ini kan kita kadang permisi ke belakang, permisi ke depan. Ya aku boleh permisi, tolong jagain tempat aku gitu kan. Terus dia keluar. Tapi kan ini anak-anak ya. Tapi kan ini anak, oh kadang suka taruhin sendal. Ya ditendang lah kalau cuma sendal doang, nggak bilang-bilang ya kan. Hah? Atau ya benar, mungkin kalau mau balik lagi, permisi ya, boleh nggak ini tadi anak saya antri di sini gitu ya. Oke, coba ada pertanyaan lagi nih buat si AI. Mana?
Nah, jadi ini etikanya ya, izin kalau mau meninggalkan antrean, izin orang belakang, minta bantuin jagain, gunakan waktu singkat. Terus etika saat kembali barisan, konfirmasi ulang, hormati penolakan dan jangan memaksa. Terus ada lagi nih pertanyaan, kalau misalnya yang antre itu anak kecil gitu, terus gimana? Jika situasinya melibatkan anak kecil, etika dan sudut pandang masyarakat biasanya berubah menjadi lebih maklum. Namun tanggung jawab penuh tetap berada di tangan orang tua atau orang dewasa yang mendampinginya gitu. Berikut panduan etikanya ya. Anak di bawah umur, anak kecil yang belum paham aturan dianggap menyerobot jika mereka keluar masuk barisan, asalkan orang tuanya tetap berdiri menjaga posisi antrean tersebut. Jadi jangan ditinggal gitu aja. Kalau memang masih kecil ya ada orang tuanya yang gantiin tuh anak gitu ya. Atau kalau misalnya anak sendirian, jika anak tersebut mengantre sendiri misal di kantin sekolah dan keluar barisan, posisi mereka otomatis hilang. Mereka harus kembali ke belakang gitu ya. Tapi seandainya itu memang ya baiknya memang dibimbing sama orang tuanya. Ini kita belajar bersama dari sebuah kejadian sederhana ya. Supaya apa sih kita begini ya, supaya nggak terjadi keributan aja gitu ya gara-gara antrian. Kita harus samakan persepsi. Komentar netizen yang lain coba kita baca. Padahal snacknya juga masih banyak loh, itu kesannya tuh ibu-ibu takut nggak kebagian banget sama snacknya. Oh ini yang yang marahin ibu-ibu. Yang berikutnya ada lagi pentingnya peran Natalie di situ. Karena kemarin Natalie Hocher kan, kemarin juga sempat itu gara-gara Natalie sempat membagikan, dia kesel karena anaknya lagi nonton pertunjukan, anaknya berdiri terus ditegur sama ibu-ibu di belakang. Itu juga sebuah keributan ya. Tapi nggak apa-apa, kita tuh yang penting nggak usah menghujat, kita belajar aja yang benarnya gimana gitu. Yang berikutnya coba kita lihat, kalau gue di situ, ayo sayang nggak usah antri, kita beli di luar sama gerobak-gerobaknya. Itu juga bisa ya. Tapi nggak apa-apa, namanya justru dari anak kecil itu harus kita biasakan mengantri supaya gedenya nggak terjadi gontok-gontokan yang lebih parah. Oke baik, kita sekarang menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Katan Mayadi kayaknya rajin ya kalau mengantri dan mereka tertib ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Yani dan Katan. Kita mau lama juga ketemu 60 tahun ya. Iya ampun, emang umurku 70. Umurku kan baru 25. Oke, kita mau nanya, ini Katan begitu datang aku langsung mau tanya ya. Kamu kan posting foto ini nih, kita jadi bertanya-tanya. Coba kita lihat Ciela. Saat seseorang bertanya, siapa yang membuatku paling bahagia, aku langsung teringat padamu, katanya gitu. Oke, Katan jelaskan, ini siapa dengan jujur, ayo. Ini istri aku. Oh, istrinya? Istri aku. Udah menikah? Ih, Bapak udah mantu. Bagaimana ya, saya bilangin orang itu anak Katan udah nikah, nggak ada yang percaya. Seri. Jadi kamu nikah tuh umur berapa waktu itu, Katan? Berapa ya, 18 atau 19? 18 atau 19. Kamu sendiri yang mau atau dipaksa? Aku lah. Kamu yang mau. Umur 19? Iya. Udah punya anak? Sudah. Berapa? 2. Oh, udah kakek-kakek. Ya di sembako. Oh, lucu banget. Oh, cantik sekali istrinya. Yang kedua baru Masya lahir Allah. kemarin. Baru lahir. Tanggal 2 kemarin. Oh, makanya makin giat ya cari duit ya. Alhamdulillah. Nah, dipanggilnya apa nih si kakek? Nah, Jidi. Jidi. Jidi? Orang itu Arab, bahasa orang Arab. Oh, Jidi gitu. Oh, terus habis itu gimana rasanya punya cucu pertama kali? Laki ya, Pak, cucunya? Tapi yang kecil, yang paling gede itu anaknya manggil bukannya Jidi. Apa? Jiji. Masih belajar ya. Gimana Pak jadi kakek, Pak? Ya alhamdulillah, jadi punya kesenangan tersendiri ya. Kita di saat kita lagi anak-anak sedih-sedih lagi pada kemarin. nggak ada dia datang main gitu kan. Waduh, seneng banget pokoknya. Oh ya ampun. Oke, ini kita mau lihat ya. Padahal tahun 2025 kita udah tanya ya. Dia nikah umur 18 itu berarti kira-kira 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Yap. Ini tahun 2025 kan masih tahun lalu ya. Kita udah tanya loh, dia nggak jawab. Coba kita lihat yang berikut. Malah sih pertanyaanku, kenapa sih mau nikah muda gitu dia? Ya gitu garuk-garuk. Iya ternyata udah nikah. Pokoknya Udah, ketawa alhamdulillah. aja. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita, terus kamu kan kalau kita lihat istri kamu sering tuh posting sama Iya. anak-anak. Kalau di postingan kamu kayak sepi-sepi aja gitu. Kenapa sih? Karena kan pertama aku jaga dari manajemen juga buat posting yang fits saja. Jadi postingnya tuh pokoknya kerjaan aja gitu di Instagram kamu. Tapi di story aku sering. Oh di story seringnya. Oh oke. Jadi biar bersih ya. Ini tuh Apalagi tujuan malam apa? Jumat gitu. Kenapa? Kenapa malam Jumat? Ngomongin apa sih? Postingan. Oke udahlah, biar kita kembali konsentrasi, kita kembali ke kartu-kartu, udah kita siapin pertanyaan ya. Wah. Bapak dan anak saling bertanya. Siapa duluan nih? Oke. Jidi dulu. Jadi Kita ambil satu. 1, 2, 1 yang paling atas nih. Oh, yang paling atas dulu. Baca. Oke. Silakan. Hei, baca balik. Hah? Oke. Sana.
dia nih? Iya buat dia. Oh, nggak meyakinkan sih. Jujur, kamu merasa malu dan gengsi nggak ikut gabung ke grup The Boys Job bareng Papi dan teman-teman Papi, sedangkan kamu sendirian yang masih muda dan sebenarnya pengen banget jadi penyanyi pop dari dulu. Jujur, gengsi nggak? Gengsi nggak? Enggak lah. Katan. Enggak gengsi. Gengsi enggak ya? Enggak. Karena juga aku yang mau masuk juga. Kamu yang mau masuk? Ya, Oh, oke. walaupun disuruh masuk sama temennya Papi. Siapa yang ngajak masuk? Ada. Ada yang masuk. Teman-teman dari The Boys Job. Tapi kamu sendiri juga mau? Mau. Setelah kamu bergabung menyesal nggak? Ya dikit lah. Coba kita lihat seperti apa sih. Ini rajin juga nih ya. The Boys Job ini bikin konten. Kita lihat di kompilasinya berikut ini. Seru banget. Ini lagunya siapa yang bikin? Lagunya yang bikin ada Mono, ada Boski namanya. Boski. Oke, bikin. Dia juga tergabung di Boys Job. Jadi tugas kamu apa kata di situ? Katanya kamu sebagai ini ya. Suara yang paling bagus aja sih. Supaya Suara yang paling bagus supaya aja. nggak pada ngacir ya suara-suara yang lain ya. Kan kalau Bapak ini udah getar dikit gitu suaranya. Udah agak nggak nyampe gitu ya. Jadi nada-nada tinggi kamu gitu ya. Di The Boys Job itu emang yang dicari bukan suara bagus. Apa dong? Tua. Nah, jadi butuh satu anak muda ya untuk menjaga semuanya. Terus pembagian honornya gimana? Berdasarkan umur atau gimana nih? Kata. Iya. Kalau honor tergantung panitia sih. Ada belas kasihan apa enggak gitu buat yang tua-tua. Kalau ada belas kasihan berarti lebih yang tua. Curang. Enggak, sama. Oh, sama semuanya Sama ya. nggak pandang yang muda, nggak pandang yang tua. Kamu bagian ngulik juga lagu, mencah suara gitu nggak? Iya, ngulik-ngulik gitu. Mecah suara. Mencah suara dikit-dikit. Nurut nggak ini orang-orang tua kamu? Paling kalau yang mencah suaranya aku doang. Iya, yang lain mah enggak. Enggak ya. Jadi kalau Papi ini paling apa kalau di grup kamu? Papi itu paling apa ya? Paling ngekapten lah. Oh ngekapten. Oh Iya. kaptennya. Kapten. Oh. Kalau di itu, karena di setiap lagunya The Boys Job itu yang paling pertama itu pasti Papi. Oh dia dulu. Iya. Ambil suaranya. Karena takut lupa kalau di belakang. Suwe. Terus di depan bukan kapten. Kapten bukan gimana, takutnya kalau di belakang lupa ya. Oke, silakan ganti angkatan. Oke. Papi, apa sih overthinkingnya seorang bapak? Overthinkingnya seorang bapak nih. Apa? Jawab aja pakai Jawab, mikir. Apa Pak? Ya nggak ada yang terlalu over sih saya mah kalau buat mikir-mikir orang. Jadi sebagai seorang ayah yang mungkin nggak overthinking ya, tapi yang paling menjadi pemikiran sehari-hari sebagai seorang ayah yang selalu dipikirin, yang paling menghabiskan porsi. Pasti sih pengen anak-anaknya kedepannya bahagia ya buat keluarga kecilnya Katan gitu. Cita-citanya kita pengen ya kalau ada rezeki banyak gitu kan. Udah lu nggak bisa usaha mikirin apa-apa gitu kan. Rumah apa usaha gitu kan kita bantu gitu kan. Pengennya begitu ya. Mudah-mudahan aja dikasih. Amin. Kalau Kata nih kan sekarang udah jadi bapak-bapak. Kalau kamu sendiri, pikiran kamu yang paling menghabiskan pemikiran kamu setelah menjadi bapak itu apa? Bisa nggak ya bahagiain istri dan anak gitu. Orang tua lu nggak bahagia. Ya iya, maksudnya kan tapi Ya kan elah orang. utama Ya kan udah sekarang nikah itu. Pak. Iya. Dia tanggung jawabnya sama anak orang sekarang. Oke, gantian sekarang. Iya juga ya. Oke. Ini kok tadi ketikan ini tulisan ini? Iya memang. Mana tulisan dokter lagi nih? Bisa baca nggak? Iya. Gimana? Dibaca Yadi. nggak usah dibaca itu. B. Gimana nikah muda? Nyesel nggak? Kalau emang tulisannya jelek deh. Gimana nikah muda rasanya? Lebih fun sih. Lebih fun. Lebih fun. Karena aku mikirnya kalau misalkan nanti anak-anak udah gede, akunya belum tua. Oh gitu, ya. Tapi ada nggak setelah menikah ternyata begini ternyata yang terjadi kalau Pasti menikah? ada. Apa itu yang bikin? Iya pasti ada masalah-masalah yang sebelumnya aku belum menemuin ya. Apa misalnya komunikasi? Ya komunikasinya apa namanya salah paham. Salah paham. ataupun Padahal pacarannya kenalnya berapa lama? kenalnya sekitar Lama. buat dia lumayan lah 2 Tapi tahun. ternyata begitu menikah beda lagi gitu Iya, ya. lama. Pesannya papi apa waktu kamu nikah? Pesannya papi sih cuma yang penting abang fokusin buat keluarga. Fokus keluarga kan. Iya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri sih setelah dia nikah punya anak gitu kan. Rezekinya makin. Masya Allah. Amin. Ada rezeki Nggak pasti Allah bisa sudah dipungkiri siapkan. gitu. Rezeki anak istri ya. Pasti ada. Oke sekarang buka lagi. Oke. Katakan.
Katanya komedian itu image-nya playboy dan istrinya banyak. Keselak aku. Papi nggak gitu kan? Dan menurut Papi kenapa banyak cewek yang suka sama komedian? Papi gitu nggak? Dia ketawanya langsung ketawa karir gitu. Ya kalau Katan sih apa namanya tahu ya gimana perjalanan bapaknya gitu kan. Ya, pasti masa-masa lalu ya pernah lah ya orang-orang banyak yang suka. Banyak fans, gitu, banyak fans gitu dari yang tua sampai yang muda ya. Tapi alhamdulillah lah kita bisa jalanin. Bisa jalanin alhamdulillah. Tapi kenapa sih banyak cewek itu sukanya sama cowok yang lucu? Ya ceweknya juga gitu kan. Iya kan? Menurut Bang Yadi ada teori nggak tuh kenapa kalau sama orang lucu tuh cewek tuh suka gitu? Iya, ceweknya kan merasa terhibur mungkin gitu kan. Iya. Terus kita ngelucu-ngelucu gitu, kita tanya udah makan belum gitu kan. Itu aja udah seneng. Udah seneng gitu. Padahal nggak ada punchline-nya. Nenek loh gitu kan. Gitu. Ya itu mah seneng pasti ya. Oke baiklah. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih ya buat Yadi dan Katan. Nanti kita mau challenge kalian berdua. Tapi sebelum kita challenge, nah penasaran kan challenge-nya apa ya? Sebelum kita challenge, kita mau undang satu bintang tamu kita. Ini dia tuh dulu terkenal dia anggota girl band gitu ya. Tapi sekarang dia lebih dikenal sebagai atlet. Wow. Atlet apa namanya? Tinju. Apa namanya? Siapa? Kita lihat dulu profilnya sini gula berikut ini. Itu dari dia larinya ini plus ya trail run gitu kalau ya. trail kan di gunung. Nanjak dan turun. Betul. Terus kalau misalnya road itu baru yang tadi full marathon di Afrika. Sama sekarang high rocks. Oke, ini dan dia tadi baru nunjukin aku baru pulang high road. Baru pulang tadi pagi. Astaga. Iya. Jadi se-freak apa sih kamu bisa seminggu tuh bisa ada Iya, hampir tiap minggu aku race terus. hampir tiap Hampir tiap minggu. Sabtu minggu atau cuma Iya, Sabtu? kemarin aku dari Lombok. Nah, Terus tadi aku race, nanti minggu ada high rocks lagi. Muka aku apa begini? Ada apa sih? Jadi gini, benarkah ini semua gara-gara kamu patah hati? Awalnya iya, tapi jadi ketagihan gitu. Enggak, patah hati yang tahun 2023 itu mengakibatkan kamu menjadi ikut trail run 2024, sorry. 2024. Itu udah trail run. Patah hati dulu, Patah baru hati. bisa aku akhirnya cobain trail run. Oh, tapi sebelumnya emang udah suka lari. Sebelumnya enggak sih, enggak suka. Tapi Kayak nyobainnya biasa langsung aja. trail run gitu. Karena gini, biasanya kan orang suka ke gunung itu untuk menenangkan hati dan pikiran gitu. Betul. Kebetulan aku tuh tipe yang nggak bisa tidur di tenda. Aku udah pernah naik gunung pakai open trip, tapi aku nggak bisa tidur. Jadi kayak pulang-pulang niatnya mau healing malah pusing karena sakit badan, terus kayak malah sakit pulangnya panas karena nggak bisa tidur. Terus aku searching, oh ada nih trail run, jadi nggak perlu nginep kak. Kita tektok, sebutannya tuh tektok. Jadi kayak ke puncak langsung, nggak perlu bawa carrier juga. Tapi kan lari ya. Kan boleh jalan. Sebenarnya boleh jalan. itu pilihan mau lari atau mau jalan. Kamu pilihnya? Selang-seling. Karena ada waktu. Kalau misalnya aku lewatin waktunya nggak dapat medali gitu. Oh, jadi itu pakai target waktu. Pakai target waktu. Jadi aku kayak ya udahlah chill aja santai. Jadi pertama-tama aku cobain tuh merbabu. Itu tahun lalu di bulan Mei. Oke. Berhasil tuh. Berhasil sambil nangis-nangis. Kenapa nangis? Berat banget. Terus aku juga salah kak gearnya. Jadi aku kan karena patah hati banget gitu ya. Jadi ya adalah gas gitu. Aku pakai sepatu lari di road. Nggak ada grip. Kan beda tuh kalau di gunung kan. Nggak ada kayak kaki-kaki yang nge-grip gitu. Licin. Jadi aku kepleset mulu. Tapi untungnya finish. Oh, sambil nyanyi ya. Jatuh bangun aku. Iya gitu. Tapi ternyata seru banget karena ada rasa yang bangga bisa sampai puncak, terus akhirnya bisa menuntaskan pilihan yang aku udah buat gitu kan. Aku mau daftar dengan sadar, terus finish, terus berhasil kayak wow, ini yang menyiksa tapi sangat seru gitu. Oke. Jadi pertama tujuannya adalah healing ya. Betul. Healing kalau yang naik pendaki biasa dia kurang cocok ya kan, maka dia trail run. Cobain. Terus habis itu kan sambil nangis-nangis. Ini air mata capek atau campuran patah hati itu? Itu tidak bisa didefinisikan karena aku juga udah lupa. Udah lupa. Tapi kamu akhirnya ngerasa ketagihan. Apa yang kamu rasain sih selain capek ya? Aku merasa kalau di trail run itu banyak ketemu teman-teman baru. Jadi meskipun aku tuh berangkatnya sendiri, tapi aku nggak pernah benar-benar sendirian di situ. Di sana ketemu banyak yang semangatin, ada om-om gitu kan. Kan banyak kan yang udah berumur tuh. Kayak banyak soalnya kan trail run itu mesti latihan juga kan. Iya, mungkin yang udah berumur lebih matang gitu secara otot, secara finance. Kamu enggak?
Enggak. Jadi aku kayak masa masih kan cupu banget kan. Aku tuh nggak bawa gear yang lengkap Kak. Tiba-tiba ada om-om yang kasih aku kurma. Aku juga baru tahu ada energi gel tuh gitu. Gara-gara pertama kali dikasih aku udah lemes banget. Kayak ini water station masih jauh, aku udah lapar gitu kan. Jadi nggak ada warung. memang diawali dengan patah hati dan nekat. Ya Betul, lama-lama terus ketemu dia banyak orang baik. profesional di sana. Betul. Oh jadi ini perjalanannya Perjalanannya gitu. spiritual lah. Akhirnya kamu ketemu orang baik, mungkin Ketemu, sambil mikir apa gitu ya. Enggak. Itu enggak ya. Ketemu cowok baru nggak selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Si gue lucu banget sih, tadi aku bagus nggak ya? Ini nangis capek. Tapi masih nagih ya. Kamu katanya apa? Mau kemana lagi kamu? Oke, jadi bulan Agustus, awal Agustus aku ada Hyrox di Bangkok, sama aku mau UTMB di Mont Blanc. Mont Blanc. Jadi aku bakal trailan 60 kilo, lintas 3 negara di Mont Blanc. Seru banget. Padahal kamu baru mulai tahun doang ya? Baru mulai 1 tahun. Oke. Cuma ya karena aku lagi aktif-aktifnya, jadi aku mengumpulkan poin gitu kan. Karena kan kalau trail run itu kita nggak beda sama yang maraton. Kalaupun nggak dapet tiket kan maraton masih bisa bayar untuk travel. Jadi tiketnya tuh bisa. Nah kalau trail itu nggak bisa. Aku harus ngumpulin poin. Ngumpulin poin dulu, baru habis itu diundi lagi masih. Betul, diundi. Dan aku juga bersyukur banget, puji Tuhan dapet. Terus aku jadinya berangkat Agustus nanti mewakili Indonesia juga. Karena peserta Indonesia itu nggak yang banyak-banyak banget. Oh, oke, jadi itu barengan ya? seluruh negara, seluruh dunia soal jadi Oke. satu di sini. Dan aku baru tahu ternyata dia mulainya itu jam 12 malam ya untuk trail run ini. Beda-beda. Oh, Jadi beda-beda. ada juga yang mulai jam 10 malam, jam 12 malam. Kalau yang besok malam mulainya kayak sore. Oh gitu. Oh bisa biar gak kena panas ya. Jadi Terus kelihatan gak sih jalanannya? pakai headlamp. Oh gitu. Tapi lebih baik nggak kelihatan, soalnya serem. Sama takut melihat hal yang tidak perlu dilihat gitu. Jadi kadang aku cuma lihat jalan doang Kak. Aku nggak berani nengokin ke pohon. Aku nggak berani. Takut lihat apa maksudnya? Nggak tahu. Takut melihat hal yang tidak perlu dilihat. Gitu. Tapi dia tadi cerita kalau trail run itu kan misalnya ada orang yang ambisinya juga beda-beda. Ada yang cuma Iya. santai aja naik turun. Santai aja. Ada yang emang lari-lari, ada yang memang atlet gitu ya. Iya. Kamu udah sampai setahap ini ada kepikiran untuk mau lebih profesional, lebih ngatlet lagi gitu nggak? Enggak sih, aku mau enjoy aja karena aku merasa fun banget. Dan kayaknya kalau atlet kan beda porsi ya. Iya. Mereka memang menyerahkan hidupnya latihan terus tiap hari gitu. Kalau kamu? Kalau aku kan masih have fun. Oh. Kadang-kadang aku syuting, kadang-kadang aku masih main, masih traveling. Terus aku juga olahraganya macem-macem, jadi nggak fokus di satu. Tapi kata dokter Tirta ya, kayaknya kamu itu udah lebih gitu, levelnya udah di atas dokter Tirta. Katanya disebut Bener. sebagai freak banget gitu olahraganya. Coba kita dengarkan ini. Yang berikut. Olahraganya. Udah gitu kan, cantiknya ketawa aja. Oh dia aku bagus nggak gitu. Iya. Kamu jadi bawa gini, Iya, hotel aku sendiri. pakai HP biasa. Oh iya, atau di videoin sama orang. Iya kan, aku sebenarnya nggak ada yang videoin. Jadi aku tuh biasanya rekam sendiri, tapi kayaknya peserta lain kasihan kali ya. Kok dia sendiri banget Kasihan ini gitu ya? bocil kayak anak hilang gitu. Jadi kadang-kadang dibantuin. Oh, mau di videoin nggak Iya, gitu? mau di videoin nggak? Kamu coba naik ke atas, karena kan banyak yang ngajak. Terus mereka masih di bawah. Aku rekamin ya, nanti di atas dikasih HP-nya. Oh gitu, jadi kamu nungguin. Nungguin, nggak mungkin kabur juga kan? Coba kita lihat ya komentar netizen bunyinya apa sih nih? Komentarnya, soalnya gula bang, kalorinya banyak harus dibakar kayak kuat. Yang berikutnya ada lagi, dulu kaget tiba-tiba Cigul kontennya jadi ngedaki sama trail run. Yang berikutnya ada lagi, duitnya banyak juga, 2 minggu sekali. Duitnya bener, ya kan? Kan nggak cuma di Indonesia aja kan, kamu keluar daerah juga, keluar negeri juga. Karena aku tuh gak suka belanja Kak orangnya. Jadi aku tuh jarang belanja kayak barang branded itu jarang banget. Jadi aku tuh memang lebih suka spending buat experience. Sebenarnya jadinya sama aja kan kayak cewek-cewek pada umumnya kan. Betul. Jadi ini yang mahal selain tiket dan tiket dan hotel, apa yang mahal dari Slot olahraga? larinya. Slot larinya. Karena aku kaget juga sih. Tiket trail run itu apalagi di luar negeri yang UTMB itu Bisa berapa? Itu kalau yang kategori 60 kilo itu kemarin kena di 7 juta lebih tiket doang. 60 itu yang paling jauh. Paling pendek. Paling pendek. Iya, untuk UTMB 60 kilo itu paling pendek. Jadi 3 kategori. 60, 100, 170 kilo. Oh, Oke. Kamu bilang itu larinya doang. Larinya doang. Tiket itu belum sama tiket pesawat, belum sama hotel, visa, terus juga gear, karena gearnya kan beda kalau di luar. Jadi aku harus bawa juga baju mandatory ya, mandatory kayak baju dinginnya tuh harus sesuaiin mereka. Energi gel satunya tuh
sekitar 50 sampai 100 ribu. Sementara kalau aku sekali nge-trail tuh bawa minimal 5 sampai 8. 500 ribuan lah gitu ya. sekali Sepatu juga nge-trail. khusus. Sepatu, belum trekking pole, macem-macem. Outfit kan ganti-ganti biar tetap centil. Nah, itu. Ini ada ya netizen yang juga komenin kamu nih, kayaknya aku pengen Apa tanya, nih? kamu kesel nggak dikomenin gini? Mantranya apa udah lewat, ngomongin ojeknya pasti masih sampai sekarang. Kalau di gunung kebanyakan jalan kaki atau foto-foto, jadi nggak keringetan gitu. Jadi ada yang curiga kamu pakai ojek dan kamu cuma foto-foto doang karena nggak keringetan. Poninya masih on ya kan? Oh, baik. Bukan Poni masih lepek aman. ya. Kamu ketika terus dijawab dibantu jawab sama Rian Ibram ya. Iya. Nih, di sini aku bantu jawab. Hey, gue sama Cigul aja skornya masih 1-2, menang Cigul dari gue. Gue cuma menang di Mantra, sisanya di Rinjani dan Merbabu. Cigul menang. Emang ini anak ngebut top 10 April Merbabu katanya gitu. Iya. Jadi kamu nggak naik ojek ya? Enggak, tapi memang di saat itu pas kelar race ternyata banyak yang pakai ojek. Oh. Ada oknum-oknum yang pakai ojek tapi tetap lanjut sampai finish, jadi dapat medali. Oh. Nah, terus aku kan bikin konten larinya 1 kali, tapi maksudnya kontennya banyak banget tuh Iya, karena iya. aku kan nggak bisa lari. Jadi aku kadang ngeluhnya daripada ngomong sendiri pakai HP gitu Kak. Oke, Nggak mungkin ngomong pohon kan, nanti iya. dikira gila. Jadi sambil jalan sambil Iya, gitu ya. dicurhat gitu. Tapi karena banyak ngomong, banyak jalan, jadi lama-lama tuh lepeknya kering. Sebenarnya udah. keringetan juga sih, tapi kering. Dan gunung dingin. Jadi kamu tapi nggak bawa makeup artis ya ke atas? Enggak sih, Enggak ya. kebetulan enggak. Tapi bulu mata tetap on nih. Masih pakai soft lens. eyeliner on, terus habis itu lipstick ya. Jadi lipstick. kalau nyampe puncak aku touch up dulu. Oh serius? Serius, ini aku pakai lipstick dulu karena banyak foto. Jadi kayak ada fotografer gitu kan banyak Oh, di di sana. jalur, bisa Oh. dibeli yang di aplikasi. Oke. Jadi biar fotonya bagus, aku kalau udah lari beberapa jam apalagi udah panas, aku touch up lipstick dulu. Oh, oke. Tapi lipstick doang sih sama eyeliner. Eyeliner aja. Biar mataku nggak sipit-sipit banget, Oke, besar nggak- gitu. nggak sembab-sembab bang. Terus bawa baju ganti gitu nggak? Enggak, baju ganti. Pokoknya kalau yang dibawa tuh nggak banyak-banyak biar nggak berat kan. Pemotretan kali ya. Terus ada juga nih kita mau lihat ya, kamu kan juga Hyrox, udah sering nih Hyroxnya dari Baru kapan? pertama kali, baru bulan lalu. Bulan lalu. Terus Iya. ini udah yang keberapa ini yang tadi siang Ini latihan, simulasi. Oh latihan simulasi. Buat nanti di Bangkok. Di Bangkok Thailand. Berarti kan kamu tapi biasa latihan angkat beban biasa. Beban hidup. Beban hidup lebih berat. Ngangkat kiri kanan. Kalau di Hyrox itu untuk kategori wanita kiri kanan 16 kilo. Kamu Jadi, bisa tuh. Bisa. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana dia berhyrox ya. Berikut. Aduh, mama takut. Challenge ya ini, ya jangan cuma Cigul dong ya. Dua bapak-bapak ini juga ikutan ya. Iya, Jadi aduh. kita challenge kalian membawa segalon air ini. Beratnya berapa sih kira-kira segalon ini? 19 kilo. Kamu biasanya 16 kiri kanan kan? Iya, Berarti 32 ya. Biasa juga dong. Sambil memegang kita kasih waktu 30 detik untuk sambil menjawab pertanyaan dengan cepat, oke? Oh, jadi dipegang aja. Jangan diangkat. Ini buat Cigul ya, oke? Cigul. Oke, berarti aku angkat silakan, dulu ya. Kita mulai dari sekarang. 3 alasan kenapa hubungan bisa putus. Komunikasi kurang, udah nggak sayang, ada yang baru. Ada yang baru. 3 list cowok red flag menurut kamu. Buang sama sembarangan, pakai make up, terus apa ya? Pelit. Pelit. Oke. Nah, boleh. 3 hal yang nggak enak dari punya hobi olahraga. Waktunya nggak ada di rumah, susah punya pacar, Susah punya pacar? sibuk, sama kulit semakin kering. Oke, 3 goals sebelum menikah. Apa? Sebelum menikah goalsnya apa? Silakan taruh dulu Bu. Oke, ini kan kalau perempuan dia bawanya cuma segini. Kalau laki masa cuma di sini doang ya kan? Dipeluk di sini. Kita akan minta kalian berdua latihan dulu sebelum challenge ini. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Baik, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita dan galon yang masih menanti di sana ya. pulang aja nanti. Iya, nanti bawa pulang aja ya. Sebelum ke situ kita mau tanya nih ya, tanya pendapat kalian tentang berita yang lagi viral di luar sana, yaitu tentang ada satu video yang tersebar tentang suami yang marah-marah gara-gara dia ngerasa dia pulang ke rumah kok istrinya nggak masak, nggak nyediain minum gitu. Sementara kalau kata istrinya aparong duit tinggal 5.000 gitu ya. Ternyata ini juga cowok yang sama yang dia menikah dengan mahar 50.000, tapi sempat selingkuh katanya ya. Ya Allah. Gara-gara menurut dia istrinya kok nggak jadi nggak cantik, kan dikasih mahar 50.000 bisa kali beli skincare gitu ya. Nah, kita lihat videonya berikut ini.
Tapi ini ada videonya juga yang sempat viral sebelumnya. Nggak ada. Jadi tahu dari mana kalau dia 50.000 itu tadi? Oh, ada beritanya juga. Oh, oke. Mungkin coba kita lihat komentar netizen ya di luar sana bunyinya. Jadi harus apa? A. Masak nasi. B. Beli es. C. Ke pengadilan agama dengan 5.000 ya. Yang ketiga serem. Padahal daripada berantem uangnya 5.000, mending dibeliin mie instan, bisa buat makan berdua sambil ngobrolin buat cerai. Yang berikutnya ada lagi. Ada lagi nggak? Ada komentarnya. Oke, kalau menurut kalian ya lihat kayak gini ya, mungkin ini kondisi banyak terjadi sih ya di rumah tangga. Ya banyak. Gimana Pak Yadi? Ya harusnya mah 2.500 dong. Hey! Jadi menurut Bapak dibeliin es atau apa tuh? Ya saya setuju sih, tadi tuh ada pendapat netizen. Setuju yang mana? Ya yang dibeliin aja mie instan sambil ngobrol. Mie instan sekarang berapa lagi by the way? Oke, kita mau nanya sama Katan. Kalau kamu Katan gimana Katan? Apa ya? Kalau aku lucu aja sih ya melihatnya. Sebagai suami kan harusnya dia bisa bahagiain istrinya. Bahagiain istrinya. Oke, Cigul, kamu kalau ketemu cowok kayak gitu gimana? Red flag. Red flag. Aku lari lagi aja. Kamu. Tapi menurut aku sih sebenarnya nggak harus gimana ya. Tadi kan suaminya tuh sempat bilang, ya apa kayak beli es batu kayak gitu ya. Mungkin yang dimaksud suaminya tuh bukan makan yang mahal atau minum yang mahal. Dia tuh yang mungkin dia pengenin pulang itu adalah air. Gitu ada sesuatu yang bentuk perhatian. Mungkin itu ya. Wah, aku tengahi loh. Aku bijaksana banget. Ya kita doain aja semoga pasangan itu rezekinya banyak. Amin. Ya, biar nggak berantem, biar nggak ke pengadilan agama. Tapi yang mikir 5.000 mau dibeliin apa juga zaman sekarang bingung. Es berapa sih es? Mau mikir berapa es? Ya es kalau nggak ada rasanya mungkin bisa kali ya. Kalau ada rasanya malah lebih mahal. Bang Yadi terima kasih banyak sudah hadir Kata. Terima kasih juga Cigul. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rubino Sigran.